Musuh negara itu kan PKI kan, bukan komunis, bukan Marxis, bukan Leninis. Tapi PKI ajarannya komunisme yang tidak boleh. Saya merangkul PKI. Saya berkata, PKI yo salahku, yo karangku, yang mati, aku melu kelangan. Apa yang akan terjadi kalau seandainya Indonesia berubah menjadi negara komunis? Mungkin banyak yang mengira kalau hal ini benar-benar terjadi, Indonesia bisa hancur. Karena kita bisa melihat contohnya waktu Partai Komunis Indonesia berpengaruh di tahun 60-an. Tapi sebenarnya, ada juga negara yang menganut sistem komunis dan justru menjadi maju. Misalnya seperti Tiongkok. Nah, pertanyaannya, apakah kalau Indonesia jadi negara komunis, kita bisa lebih maju daripada sekarang? Di video ini gue bakal bahas dampak-dampak yang mungkin terjadi kalau komunisme bangkit di Indonesia. Sebelum kita bedah satu persatu, silakan dukung kami dengan cara subscribe. Simpelnya begini, komunisme adalah ideologi yang dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Ide utamanya adalah menghapus kelas sosial dan membagi kekayaan secara merata. Dalam komunisme, semua sumber daya dan alat produksi adalah milik masyarakat secara kolektif. Tidak ada kepemilikan pribadi atas tanah, pabrik, atau sumber daya utama. Semua orang bekerja sesuai kemampuan dan mendapat upah sesuai kebutuhan. Di era 1960-an, komunisme di Indonesia sedang berada di puncak kejayaannya. Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi kekuatan politik yang tak bisa diremehkan. Dalam pemilu 1955, yang merupakan pemilu pertama di Indonesia, PKI berhasil meraih posisi sebagai partai dengan suara terbanyak keempat di seluruh negeri. Pencapaian ini terbilang luar biasa, mengingat PKI baru saja bangkit kembali setelah sempat dihancurkan dalam peristiwa pemberontakan Madiun tahun 1948. Kebangkitan PKI tidak terjadi begitu saja. Mereka membangun basis massa yang kuat di kalangan buruh, petani, dan intelektual muda. Melalui organisasi sayap seperti Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, Pemuda Rakyat, dan BTI, Barisan Tani Indonesia, PKI mengakar di berbagai lapisan masyarakat. Di pedesaan, mereka dikenal aktif membantu petani menuntut pembagian tanah yang lebih adil. Sementara di kota-kota besar, mereka terlibat dalam gerakan buruh yang menuntut hak-hak pekerja. Keunikan PKI terletak pada skalanya. Di luar Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia menjadi rumah bagi salah satu partai komunis terbesar di dunia. Jumlah anggotanya mencapai jutaan orang, dengan pengaruh yang menjangkau hingga ke parlemen, media, bahkan organisasi kebudayaan. Dalam percaturan politik, PKI mampu membangun hubungan dekat dengan Presiden Soekarno yang saat itu mengusung konsep Nasakom, singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis, sebagai ideologi persatuan bangsa. Namun kekuatan ini juga menimbulkan kecemasan di kalangan lawan politik mereka, termasuk kelompok militer dan partai-partai berbasis agama. Suasana politik Indonesia saat itu dipenuhi ketegangan, saling curiga, dan pertarungan ideologi yang sengit. Hingga akhirnya, pada malam 30 September 1965, sebuah peristiwa mengubah segalanya. Sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh dalam insiden yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S PKI. Peristiwa tersebut menjadi titik balik yang menghancurkan PKI. Tuduhan bahwa mereka berada di balik kudeta membuat partai ini menjadi musuh utama negara. Gelombang penangkapan, pembubaran organisasi, dan aksi kekerasan meluas di seluruh Indonesia. Dalam hitungan bulan, PKI yang pernah menjadi raksasa politik lenyap dari panggung kekuasaan. Sejak saat itu, komunisme resmi dilarang di Indonesia. Segala hal yang berbau komunisme, termasuk simbol dan ajarannya, dijadikan sesuatu yang terlarang dan berbahaya. Warisan sejarah ini masih meninggalkan jejak dalam politik dan masyarakat Indonesia hingga hari ini. Ini yang akan terjadi jika komunisme bangkit lagi di Indonesia. Semua sumber daya alam seperti minyak, gas, listrik, bahkan air akan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah.
Tidak hanya itu, sektor usaha kecil pun ikut terkena dampaknya. Kafe pinggir jalan, restoran keluarga, warung sembako, hingga minimarket seperti Indomaret dan Alfamart, semuanya akan berstatus milik negara. Artinya, tidak akan ada lagi pengusaha independen yang membangun bisnisnya dari nol. Tidak akan ada lagi kisah sukses seseorang yang memulai dari warung kecil lalu berkembang menjadi brand besar. Semua jenis usaha akan berjalan di bawah arahan pemerintah, dengan standar yang sama dan tanpa kompetisi. Dalam sistem ini, sekolah swasta, rumah sakit swasta, dan perusahaan swasta akan menghilang sepenuhnya. Semua layanan publik akan dipegang penuh oleh pemerintah. Kalau sekarang kamu memiliki tanah, sawah, atau ladang yang sudah dikelola turun-temurun, maka secara otomatis lahan itu akan menjadi milik negara. Kamu tetap bisa menggarapnya, tapi bukan lagi sebagai pemilik. Statusnya hanya sebagai pekerja yang mengelola aset negara. Memang benar, di atas kertas, sistem seperti ini akan menghapus kesenjangan sosial. Tidak ada lagi orang yang terlalu kaya atau terlalu miskin. Semua mendapat porsi yang sama, sesuai kebutuhan. Tapi di sisi lain, perkembangan ekonomi dan inovasi akan melambat. Kenapa? Karena semua alat produksi, dari pabrik besar sampai usaha kecil, dikendalikan penuh oleh negara. Orang tidak punya kebebasan untuk mencoba ide bisnis baru, mengembangkan teknologi, atau menciptakan inovasi yang bisa mengubah dunia. Motivasi untuk berinovasi akan berkurang, karena berapapun keuntungan yang didapat, ujung-ujungnya semua harus dibagi rata. Akhirnya, roda ekonomi akan berjalan tanpa tantangan, tanpa persaingan sehat, dan tanpa dorongan untuk menjadi lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini bisa membuat kualitas barang dan layanan menurun, karena tidak ada lagi alasan untuk meningkatkan mutu demi memenangkan pasar. Dari sisi politik dan kebebasan, perubahan yang terjadi akan terasa sangat drastis. Dalam sistem komunis, biasanya hanya ada satu partai politik yang berkuasa. Semua keputusan besar, mulai dari kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga urusan budaya, ditentukan oleh partai tersebut. Memang, kondisi seperti ini bisa membuat situasi politik terlihat stabil di permukaan. Tidak ada lagi kampanye besar-besaran, perang opini di media, atau persaingan antar partai. Tidak akan ada lagi kubu-kubuan yang memecah masyarakat saat pemilu. Tapi, di balik stabilitas itu, ada konsekuensi besar yang harus dibayar. Kritik terhadap pemerintah tidak akan diperbolehkan. Media massa akan diawasi ketat, dan berita-berita yang dianggap merugikan citra pemerintah bisa diblokir atau dihapus. Media sosial pun akan dikontrol, sehingga ruang untuk berpendapat bebas akan semakin sempit. Pemerintah memegang kekuasaan penuh tanpa oposisi yang kuat. Dalam kondisi seperti ini, peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi menjadi sangat besar. Kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat, hampir mustahil untuk menggugat atau menolaknya. Hukum dan kebijakan dibuat oleh pihak yang sama dan dijalankan tanpa kontrol dari luar. Bagi masyarakat biasa, artinya hanya satu hal. Kamu harus mengikuti semua aturan, apapun bentuknya, tanpa bisa menentang. Menyuarakan ketidaksetujuan bukan hanya dianggap melawan, tapi bisa berakibat hukuman. Mulai dari denda, penjara, bahkan penghilangan secara paksa di negara-negara komunis yang ekstrim. Kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul semua akan dibatasi. Rapat atau pertemuan yang dianggap mencurigakan bisa dibubarkan. Demonstrasi untuk menuntut keadilan akan dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Singkatnya, di bawah sistem komunis, pemerintah tidak hanya mengatur ekonomi dan sumber daya, tetapi juga pikiran dan ucapan warganya. Sebagai negara komunis, Indonesia mungkin akan lebih dekat dengan negara-negara komunis lain seperti Tiongkok atau Vietnam. Namun, kebebasan berekspresi bisa berkurang. Bayangkan, Indonesia punya banyak budaya dan tradisi. Kalau semua diatur pemerintah, banyak yang bisa hilang atau berubah sesuai kepentingan politik. Kalau jadi negara komunis, kehidupan sehari-hari kita akan berubah drastis.
Pekerjaan akan ditentukan pemerintah. Kamu tidak bisa memilih profesi sesuai minat atau passion. Pendidikan juga dikontrol negara. Kurikulum, materi pelajaran, semua sesuai arahan pemerintah. Positifnya mungkin pemerataan kualitas pendidikan, tapi kreativitas siswa bisa hilang. Hiburan juga diawasi ketat. Film, musik, buku, semuanya harus sesuai standar negara. Tidak ada lagi kebebasan untuk memilih sesuai selera pribadi. Konsep kerja di komunisme bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Memang terdengar mulia, tapi akan sulit mewujudkan impian pribadi seperti membeli rumah atau mobil mewah. Jadi, apakah Indonesia bisa lebih maju kalau jadi negara komunis? Kita bisa lihat negara-negara komunis murni jarang yang ekonominya lebih maju daripada Indonesia. Tiongkok pun baru maju setelah membuka pasar bebas. Artinya sudah bukan komunis murni lagi. Indonesia saat ini sebenarnya sudah pas dengan sistem yang ada. Kita masih punya kebebasan mengelola alat produksi, tapi tetap ada regulasi dari pemerintah. Kalau menurut lo gimana? Apakah Indonesia bisa lebih maju kalau jadi negara komunis? Tulis pendapat lo di kolom komentar.